Gimana jagoannya Mas? Piala Dunia. Aku masih nunggu Argentina sih. Argentina sama Spanyol. Tapi Spanyol kayaknya kamu tahu Spanyol? Enggak saya ikutin lagi. Enggak ikutin lagi. Tahu nggak timnas pusat kita kalah kemarin? Timnas pusat siapa? Gandan. Nah kan timnas kita dari Belanda semua rata-rata. Koci kalah ya Koci. Kasihan Kamu sih. ya. Jepang juga kalah. Kamu ngapain diem aja? Bingung ini. Ngapain? Tadi barusan nanya. Kan aku kerja di perpustakaan ya. Nah temenku tuh tanya tugasnya ngapain aja. Lah aku bingung. Tugas gue banyak banget ya. Masa harus pilih satu persatu? Ya emang gini banyak apa? Ya kan juga kita semua pustakawan ya di sini ya. Oh iya, kita bisa kawan ya? Oh iya bisa kawan. Kayaknya perlu ini deh. Kita kenalan dulu ya. Dulu kali ya. Iya. Ayo kita mulai dari yang paling tua. Bukan dari yang paling tua, dari paling senior. Saya maju bagian dapur. Pengolahan. Ya aku Hanun nih, bagian ngurus-ngurus konsul. Oke. Konsul apa nih dokter? Iya. Kamu kenapa? Kok Cak? Kalau aku Ica, bagian administrasi gitu. Zahra tadi katanya banyak banget. Tugasnya apa sih? Tugas apa Pak? Sebenarnya nggak banyak banget sih. Nah kebetulan aku Zahra, aku di depan banget nih. Jadi begitu orang masuk perpustakaan, langsung face to face. Iya, selamat datang di perpustakaan gitu. Kebetulan namanya Zahra gitu ya. Emang apa? Kebetulan saya Zahra. Gitu. Lanjut lagi. Kebetulan namanya bukan Zahra gitu ya. Aktenya berbuat berarti. Nah, oke, lanjut. Gimana mas? Terus lanjut. Katanya kan jadi pustakawan nih. Kenapa jadi pustakawan? Sekolahnya kayak gimana? Ya tadi pertanyaanmu tadi dulu. Emang ada sekolahnya? Iya, Lah emang sekolahnya. kalian semua nggak sekolah perpustakaan? Nah itu pertanyaan banyak orang sih sebenarnya. Nah, iya kebetulan memang baru tahun lalu ya saya lulus dari Baru banget, fresh ya. ilmu perpustakaan ya. Ya kurang lebih sama lah dengan yang dipelajari oleh para lulusan ilmu perpustakaan lainnya. Tapi ya dimana ketika pas awal kuliah itu juga banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya, emang ada jurusan perpustakaan gitu? Kalian juga mengalami nggak sih? Betul. Iya. Satu lagi stigmanya Apa itu? untuk menjagain buku. Nah, Betul. kalau Cak gimana Cak? Kalau aku dulu sih pernah ditanyain juga kenapa sih harus kerja di perpustakaan aja harus belajar, harus kuliah 4 tahun, terus padahal kan cuman jaga buku, cuman ibaratnya kita berinteraksi cuman sama benda mati. Kenapa sih harus dipelajarin, apa sih yang harus dipelajarin dari jaga buku itu? Nah, kalau Nggak, mas konsul- sama kayak teman-teman. Kebetulan sama. Harusnya beda sih mas. Oh beda ya? Sama, tapi kalau kebanyakan emang kalau masa perpus tuh nyasar ya. Tapi nggak semua, ada yang emang dari awal tuh. Nah kebetulan saya yang dari awal emang milih perpus gitu. Sama. Nah, jadi udah. seriusan nih sama nih. Berarti sama semua? Kamu mas masuk ya? Ngambilnya emang pilihan pertamanya di Perpus Unpad, yang kedua Perpus UI. Berarti emang Perpus banget nih, Bang. Perpus banget nih. Ya kebetulan ini kami berempat sama-sama pengen menuju ke perpustakaan ya, nggak ada yang nyasar gitu ya. Kalau aku sebenarnya cuma Choice. satu sih masalahnya, nggak ada matematika. Oh iya sama. benar. Gak ada teman-teman. Ketika kuliah perpustakaan itu benar-benar tidak butuh matematika. Oh sama sekali. Sebenarnya enggak sih. Iya. Statistik. Ada bibliometrik yang hitung-hitungan. Dulu sebelum ada AI, belum ada apa kan kita ngitung tuh hukum Lotka, hukum Bradford kan ya gitulah. Aku juga masih udah lupa sekarang ya. Itu apa aja rumus-rumusnya. Akhirnya ya, tapi nggak sebanyak prodi lain ya. Nah, sebagai mahasiswa Perpus, berapa kali ke Perpus selama kuliah? Satu. Kebetulan aku memang pengen ambil jurusan perpustakaan karena suka ke perpustakaan. Iya betul banget. Sebenarnya jiwanya Banget nih. Kalau itu kalau aku kebetulan mahasiswa COVID ya dari online tahun ya. 2020, jadi kayak bisa dihitung jari lah ngurus apa aja yang bisa di perpus. Jadi kayak akhir-akhir banget kayak masa-masa skripsian sering ke perpus, terus habis itu ngurus ini apa namanya kartu alumni buat berkas wisuda. Udah paling berapa kali, nggak sampai 10 kali. Oh berarti Ya, dari iya, beneran. iya. sih. Kamu berapa kali Mas? Kalau aku sih sebenarnya dibilang sering banget yang enggak, dibilang jarang banget ya lumayan gitu loh. Apalagi ketika skripsi pun
bahasannya bukan tentang perpus tapi tentang stand up comedy. Oh, keren ya? Karena emang aku suka di Komika. suka di apa namanya bidang public speaking dan memang dulu pengennya jadi PR in library ya, PR in library dulu sebenarnya. Keren. Nah, tapi kalau waktu itu perpus sebenarnya udah agak modern sih, beda sama dulu. Dulu tuh waktu perpus taunya ya itu cuman tempat naruh buku, tempat yang tenang, tempat yang nggak boleh berisik, iya nggak? Enggak bener. Saya sambil mau nanya lo. Slow banget. Sambil Nah, soalnya emang gitu sih. Maksudnya kita kan kadang kalau perpus tuh ya bahkan kita masa perpus sendiri pun ngerasa kayak gitu ya dulu ya. Ada yang jarang, ada yang sering. Tapi kita ngerasa nggak sih maksudnya perpus zaman sekarang udah beda. Betul. Bener banget. Ya, bridging tuh. Bridging mas. Terlalu podcast mas. Bikin sendiri dipatahin sendiri. Enggak, tapi kan tadi ada yang cerita ya kalau misalnya pas apa namanya pas awal masuk jurusan perpus itu sering ditanyain emang ngapain sih belajar 4 tahun cuman buat jagain buku, jagain benda mati gitu. Nah, apakah memang itu yang kita pelajari kan enggak juga? Enggak. Nah, Sangat-sangat enggak. masalahnya itu kan memang stigma orang kayak gitu kan. Dan ketika aku lulus pun ditanyain kok ada ya jurusan perpus ya? Oh, cuma jagain buku ya. Nah, realitanya ketika kita juga perpus beda banget. Apalagi di perguruan tinggi. Iya. Dulu aku sebelum di sini sempat jadi pustakawan sekolah juga. Nah, Oh, sama. Aku pernah juga. itu memang tugasnya literally jagain buku, ngelayanin siswa-siswinya. Nah, ketika masuk ke sini, oh ternyata pustakawan tuh ada tanggung jawab yang lebih. Harus bisa ngajar. Kita ngajar LI, bahkan yang kita ajar tuh nggak cuma mahasiswa, kita ngajar dosen, pernah juga ngajar profesor, yang mana kita lulusan S1 udah bukan sosokan gimana ya, kita harus berjibaku sama orang-orang yang memang tingkat pendidikan lebih tinggi dari kita nih. Tuh. Dan yang paling bikin kaget adalah di sini pustakawan harus nulis setahun minimal 1 terbit di jurnal atau di proceeding. Oh iya. Baru dosen ya? Mas Adi udah berapa kali mas? Wah. Dua. Ica berapa Cak? Lu. Masa? Dua itu satu sama skripsi mas. Oh ya? Skripsi. Kalau skripsi Satunya. itu juga. Bentar. Kita ada nih teman kita yang berprestasi banget nih. Siapa tuh? Zah berapa Zah? Wah mosok. jangan Perasaan rendah lo lah. tuh sebelum lulus udah jadi apa? Apa sih kemarin Penulis. pernah lihat? Penulis apa gitu? Namamu, Nggak tahu ya. namamu ada di internet loh. Zara yang lain paling. Zara yang lain paling ya. Zara ya. Nggak tahu. Ya itu masa lalu ya. Asik. Nah sekarang kita ke masa sekarang. Ya. Nah sekarang, perpus Gimana? sekarang Kalau sekarang gimana sih? Bentar. Makan dulu makan. Iya. BTW ini kita boleh makan ya? Boleh. Oh iya. Kita kan di perpus ya. Wah, kita baru tahu sekarang ya. Ih, gini banget Kita udah 3 menit di sini ya. Kita boleh makan, boleh minum, boleh ngapain aja di perpus. Iya sih. Iya. Ya, kalau dulu emang perpus tuh nggak boleh makan. Nah, betul. Yang paling Sampai sekarang sih mas. Sampai sekarang Banyak. sih mas, nggak boleh makan apa? Makan nggak boleh bawa makanan. sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sebenarnya ada beberapa perpus yang udah melonggarkan peraturannya. Ada yang memang masih saklek gitu juga. Karena emang kalau misalkan bawa makanan atau minuman kan khawatirnya bisa satu mengotori lingkungan, yang kedua itu merusak koleksi. Kadang kan karena buku-bukuan dari kertas nih. Kecuali kalau kita bacanya e-book, paling kalau tumpah yang rusak iPad-nya, apa-apanya gitu. Terus bentar nih, berarti di perpus UMS gimana mas di perpus UMS? Urusannya boleh mau makan nih kita nih. Kan karena tadi itu ya kita udah bahas kalau tadi perpustakaan itu udah bukan tempat untuk sekadar baca dan pinjam buku doang gitu lah. Kita udah bertransformasi Mas, keren. working space andalan teman-teman mahasiswa. Iya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa lah kita bawa makanan ya, karena kan toh Hah? ya itu karena nggak kebanyakan juga orang datang ke sini untuk belajar. Udah pernah nemu yang seunik apa makanan yang dibawa mahasiswa? Pernah ada yang bawa seblak. Ayam geprek sih, ayam Itu geprek. baunya menyeruak sekali sampai kayak iya Allah. Tumpeng katanya kau, tumpeng ada yang bawa tumpeng. Sampai aku kelas mana? Tumpeng kecil sih, kecil begini. Dia mungkin ngerayain temennya ya. Jadi Bisa jadi. ya udah gitu. Nah, oke lah. Kalau aku paling unik itu ada yang bawa nasi padang. Ya itu. Nasi padangnya bukan nasi padang yang bok, nasi padang sama dia Gini-gini. terus dia makan
Makanya gini. Ya Allah. Iya coy, mantap Nikmat abis. sekali ya. Kurang minang banget orang Berasa Minang. di rumah banget ya. Ya kalau berada di rumah, jangankan yang bawa makanan ya, tidur pun ada. Iya, perpustakaan adalah rumah kedua. Iya, kita nyebutnya safe space. Tapi emang itu sih yang pertama bagusnya pakai AC, tempatnya nyaman, bersih, terus ada bean bag, apa namanya kalau bahasa anak sekarang tuh kayak apa bangku males. Bangku males ya itu. Oh iya, ya ini kan kita fasilitas perpus buat ya. itu juga oke banget sih, cuman ya mungkin ada sih pernah sih nemuin mahasiswa yang dia benar-benar literally tidur dari awal, dari aku jaga tuh siang sampai pas mau tutup jam 5:30 baru bangun dianya, karena mungkin entah habis rapat kah atau habis nugas atau apa, memang lagi mukanya capek banget dan aku bangunin habis itu ya udah Berarti nggak apa-apa kan? nggak Kalau masalah di sini. sebenarnya. Karena juga sebetulnya fungsi perpustakaan itu kan bukan cuma edukasi, bukan cuma literasi, tapi juga rekreasi. Iya, bagus banget kan. Harus banget tuh, 5 fungsi perpus tuh, 5 fungsi perpus tuh. Menurut undang-undang ya, menurut apa? Undang-undang perpustakaan loh, Undang-Undang 27 tahun 2007. Iya, Boleh di-searching. nah tapi kalau misalkan bawa makanan gitu sebenarnya ganggu nggak sih? Nah, menurut teman-teman, kalau mau komen ya coba ya. Kalau mau komen, nih ada podcast banget. Ganggu nggak? Ya menurut kalian tuh misalkan kalau bawa makan ya, ini kan teman-teman nonton nih. Ya semoga yang nonton banyak ya. Ya, amin, amin. Itu kolom di kolom komen nanti ngomong misalnya dapat teman-teman kalau misalkan bawa makan, mungkin makan berat yang berbau itu gimana sih gitu. Nanti itu juga jadi evaluasi buat kita bisa buat kebijakan yang nanti mungkin kalau yang makanan berat yang berbau atau yang berbau anjangat, kejam, itu bisa kita sendirikan ruangannya atau bagaimana gitu. Itu bisa jadi masukan buat kita juga. Gitu ya Mas ya? Bener gak sih? Kamera sana mas. Oh iya. Oh ya. Ya, Itu. bisa jadi sih. Kadang kan kalau misalkan nggak mungkin dong kita ke perpus bawa durian, Iya. karena nggak semua orang suka durian. Betul. Iya. Ada yang malah nyium baunya aja udah mungkin kesel. Jadi mungkin boleh bawa makanan tapi ya yang masih dalam batas normal lah, kayak misalkan ya oke bawa nasi goreng atau bawa nasi padang juga nggak apa-apa selama emang masih bisa menjaga kebersihan aja sih. Kalau bawa hewan peliharaan boleh? Waduh, hewan peliharaan. Aduh, Kan ada tuh ya anak kos yang kalau nggak bisa ngerjain skripsi kalau nggak ditemenin kucingnya Iya. gitu ya. Lah jangan kan Lumba-lumba ada nggak? Itu Boneka itu memang Oh, nggak ada ya? Kalau lumba-lumba Kita main lumba. ke akuarium ya. lumba-lumba. lagian UMS kan ranah kucing. Iya, tapi soalnya kita kucing kadang sering masuk ke Iya. perpus ini ya, perpus UMS ya. Iya. Nah itu gimana? Cuman kadang kalau ada yang ditinggalin sama kucingnya itu yang ngeganggu. Iya sih. Contohnya apa? Pupnya. Iya, itu pupnya, ganggu banget sih kotorannya. sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya ada hewan kayak misalkan ada kucing masuk, tapi alangkah baiknya ya karena namanya hewan liar kan belum tahu nih kalau misalkan kucing kalau kucing yang mau dipelihara kan mungkin dia udah di toilet training dan lain-lain, tapi kalau kucing liar kan ya udahlah di mana tempatnya dia di situ ya udah dia pupnya di situ, dan kadang kalau udah pup di situ besok dia pup situ lagi karena itu dia ditandai sebagai wilayah dia sih. Iya, mungkin itu menandakan masuk. Bahkan kucing pun merasa nyaman. Karena ya kita tidak akan berada di tempat yang nggak Yang nggak Iya, nyaman. dia merasa terancam gitu. Betul, iya bener banget. Jadi kecinta kucing ya, Mbak? Ya, saya kebetulan punya Oh, kucing. bener banget. Kucing. Bagian yang sering ngeluarin kucing. Ya iya. Zara kan zetnya kucing. Oh, Enggak, dia kucing. Zahra ya? Lanjut. DPR. DPR. Apalagi sini bro. Di rumah apa aja? Banyak banget tuh. Enggak masalah ini loh Mas. Kadang tuh kan kita kan di sini bukan lagi yang ini ya, kayak misalkan orang datang terus dia tuh berlama-lama. Kadang tuh menggantikan perpustakaan sebagai tempat nugasnya dia. Jadi emang sih masih banyak yang nugas di kafe gitu kan. Tapi kan kadang mahasiswa males ngeluarin uang, apalagi coffee shop di Solo kan minimal 25.000 ya. Pricey banget. Nah, sedangkan di sini semua fasilitas sudah ada, bahkan tadi boleh bawa makan dan sebagainya. One Nah stop. itu akhirnya jadi mengubah orang-orang tuh pengen ke perpus ya karena pengen diskusi, karena pengen belajar bareng gitu. Nah menurut Mas Mansur banget nih, itu tuh emang terjadi secara natural apa emang ya udah emang karena orang pengen ke perpus karena butuh aja gitu. Ya pasti pertama karena butuh tempat. Iya. Butuh tempat buat diskusi, buat
apa namanya buat ngobrol, buat istilahnya brainstorming kan. Soalnya kalau misalkan tadi kalau brainstorming ke kafe pasti kan mahal nih, harus ngeluarin duit. Kalau perpus mungkin ya bawa minum sendiri aja, dan perpus kan menyediain air minum juga. Oh iya, gratis. gratis ya? Dispenser gratis, free flow. Dispensernya nggak gratis, airnya yang Ada gratis. sebenarnya. Free flow. Jangan diambil ya dispenser. Dan buat tumbler deh ya. Buat apa? Oh. Buat tumbler. Ini Itu punya. Ini juga sponsor kita. Nah itu, dan semakin kesini kan perpus juga sebenarnya kayaknya mulai agak bergeser trennya nih. Kalau dulu dia tuh pinjaman buku, nah sekarang Walaupun sampai sekarang masih ya. masih cuma Tapi nambah. trennya menurun. Tapi untuk pemanfaatan space-nya, pemanfaatan tempatnya itu meningkat banget malahan, karena di sini di UMS Tom kita punya beberapa open space ya, kita punya beberapa apa namanya istilahnya, Menurut saya Siti Badila ada satu, di Baroron ada dua. ada yang dari isinya itu maksimal bisa 60 sampai 70 orang, ada yang isinya 30 orang, ada yang grup kecil di 13 orang, atau yang cuma buat berdua aja bisa gitu. Kita punya banyak, dan itu pemanfaatannya itu tinggi banget, dan gimana ya? Sebenarnya kita mau nambah lagi nggak sih? Kita mau nambah lagi ya, Ya, lantai tiga ya? kita lagi nata ruang lagi nih, kita lagi nata ruang biar nanti kita bisa nyediain working space yang lebih banyak lagi untuk mahasiswa gitu loh. Nggak cuma mahasiswa, tapi seluruh pemustakaan Semua. yang ada di Semua sivitas UMS. UMS gitu. Emang cuma Civitas UMS doang? Enggak gitu? Oh iya. Wah, gimana tuh? Gimana tuh? Kamu cuma sivitas UMS doang deh. Enggak, Itu tapi juga umum memang sih. yang dari luar UMS juga banyak Banyak, sih yang Bang. masuk, yang hampir setiap hari itu ada di permintaan untuk teman-teman yang dari ini gimana caranya kalau dari luar UMS mau masuk gitu. Hampir setiap hari ada gitu, dan ya itu artinya UMS adalah tempat yang nyaman gitu ya untuk semua Enak. perpustakaan UMS. Ica gimana? Diam aja, Cak, ada kerja. Ayo, kerja, Cak, kerja. Kerja, Cak. Gabut kita. Bagian tolong-tolong. Oke, udah kamu kan yang ngurus juga, misalkan booking ruang gitu Nah kan. itu kan rame banget ya tiap hari ya. Iya, Bener-bener setiap hari ada ya? Di ruang itu tiap hari ada emang. Gratis. Gimana caranya? Ih, gratis tahu. Wah, Mas. gimana tuh? Caranya Gimana? tinggal datang ke perpus aja buat biasanya bisa datang ke depan ke bagiannya Zahra, itu nanti bisa mau pinjem ruang buat tanggal berapa, nanti pasti ditanyain agendanya apa, terus habis itu jam berapa, terus nama siapa, PIC-nya, terus untuk berapa orang, misal kayak butuhnya 70 orang, nanti kita tempatkan di sini di Badila atau kalau Oh iya, misal sesuai kapasitas. cuman, sesuai kapasitas, jadi biar kita bisa meminimalisir meminimalisir penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan kapasitas atau jumlah orang yang butuh gitu. Ibarat misal Mas Hanun mau pinjem buat 20 orang, tapi Mas Hanun maunya di Siti Badila, itu tidak boleh ya teman-teman. 19 boleh 19. 19 nggak boleh, 20 aja nggak boleh, apalagi 19. Maksudnya ruangannya itu kan terlalu besar gitu, nanti Mubazir kan. Oh tadi? Oh 20 setengah nih, 20 setengah. 20 setengah. Jangan mas setengahnya mas, setengahnya siapa kucing? Kucing. Tapi beneran kemarin pas kan aku kemarin jaga sampai malam ya, jam 8 malam ya. Kucingnya tidur di sini sampai jam 8 malam. Iya, karena mungkin ngerasa walaupun kita kan Saking full AC ya, nyamannya. full AC ya, tapi kan harus mereka dia tuh ngerasa dingin, makanya dia cari yang tempat empuk-empuk kayak gini tuh, bin bed. Iya, dia langsung meluker gitu kan. Emang buka saya malam? Wah, emang kita buka sampai jam berapa? Unik sekali. Buat teman-teman yang belum tahu nih. Oh iya. Terus akan habis buka sampai jam 8 malam. Malam tuh, iya sih malam. Sebenarnya kita sempat ada beberapa kali apa namanya perubahan jam Jam buka. Dulu sebelum COVID itu memang sampai udah sampai jam 8, dari jam 7 sampai jam 8. Nah, tapi ketika COVID kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita buka cuma sampai jam kita sempat WFH dulu, terus ada PSBB, kita mulai buka sampai jam 2. Terus setelah mulai apa itu? longgar. Udah lama banget ya nggak ada dulu ya. Itu apa ya? Terus abis itu apa namanya pindah nambah lagi sampai jam 4, sampai jam 6, dan akhirnya sekarang banyaknya jam 8. Kayak jam 8. Jadi ya lumayan. Nah, kalau misalkan sampai yang jam 8 ada pengalaman-pengalaman seru nggak? Hah, ini bridgingnya Ya, bagus. yang seru itu sih kemarin ada Terlalu kuat. Jangan dibacain. Oh enggak ya, apa? Udah ada udah. Tema Ya podcast kalau terhebat. kalau aku sih kemarin ada makhluk halus jam 8 malam itu ya, tidur Apa tuh? di situ. Kucing. Donat. Si putih. Oh, halus banget. Makhluk halus ya, beneran halus.
Oh iya. Untuk Kalau- saat ini yang menarik tuh nggak ada sih kebetulan kalau yang malam-malam itu. Cuman aku tuh pernah ada kasus barang hilang gitu ya, dan itu terjadi di siang hari yang cerah Gelap. gitu. Oh, enggak. Cerah dong. Mendung, Iya, iya. Untuk jiwa yang sepi. Iya. Mewah banget. lirik tuh. Ada mahasiswa yang melaporkan dia kehilangan barang. Terakhir tuh kemarin kesini di lantai 2 itu kan di sini. Nah, dia seingat dia tuh barang itu dia taruh di lantai gitu loh, karena dia mungkin lagi cari-cari buku gitu ya sambil bersandar di rak, terus barangnya ditaruh di lantai gitu. Nah, mungkin pas dia mau keluar dia lupa barangnya ditaruh di situ. Besoknya dia menghubungi aku, terus aku menghubungi yang petugas di lantai 2. Ada nggak barang ini di rak sekitar nomor berapa gitu. Pas dicari-cari itu nggak ketemu sama petugasnya, sama mas-mas cleaningnya juga nyari-nyari nggak ketemu kan. Kalau cleaning biasanya pagi-pagi itu kan bersih-bersih Bersih-bersih, ya. beresin, Itu nggak menemukan apa-apa. Yaudahlah, karena aku mau memastikan aja gitu ya, aku cek sendiri ke atas. Pas aku cek, loh ini apa, ada di sini, ada di tempat itu gitu loh, persis. Jadi ketika sebelumnya dicari sama petugas lantai 2, dicari sama cleaning nggak ketemu, begitu aku yang nyari langsung ada. Oh ya kayak ibu ya, kayak kita kan dulu masih kecil. Ih, kena ibu kita. Ibu kita nyari langsung ketemu. Nah, itu ketutupan jubah, apa namanya, ketutupan jubah Harry Potter kali. Aduh. Kebetulan kan arah kita sangat ini ya, rapi ya, masih yang nggak Asik. berantakan ya. Jadi kita melongo sedikit tuh langsung kelihatan. Kelihatan bener sih, nggak ada debu, nggak ada apa gitu Nggak ada kan. debu sebutir debu tidak ada. Suci. Itu mungkin ada sedikit, nggak tahu ya, mungkin ada sedikit kesalahan dalam mencari gitu. Iya, mungkin karena udah malam udah capek sih. Kalau menurut kayak biasanya karena udah capek, jadi ya dia nggak fokus itu kan Tapi itu bisa. siang hari yang cerah. Oh, ya mungkin dari malam dia kerja gitu, belum tidur, tetap disapu ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada barang-barang yang memang merasa kehilangan barang dan barang yang tinggal di perpus, bisa dicek di perpus, bisa menghubungi Bazara. Bazara. Atau di depan pintu KKI itu ada rak untuk Barang hilang. barang hilang, bisa dicek aja. Atau kadang kita juga update di Instagram, jangan follow, jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Perpus Instagram kita ya Perpus UMS. Itu biasanya kita update di situ tuh kayak barang kehilangan, informasi apapun di situ ada ya. Kalau Ada. jiwa yang hilang bisa dicari, Mas. Hati yang hilang gimana? Jiwanya siapa? Belahan jiwa yang hilang. Belahan jiwa itu masih yang ada yang pernah mengalami Aku pernah. kejadian ini. Aku tuh tapi gara-gara ini sih, dia tuh kunci ya. Jadi di lantai 3. Jadi enggak aneh tuh dia nggak minta tolong, nggak minta apa gitu loh, mbak. Jadi itu kan kita biasanya jaga kan tutup sampai 5:30 ya. Terus Mbak Mani aku udah mastiin nggak ada, mungkin dia di kamar mandi kali ya, di kamar mandi. Dan padahal kita juga udah matiin tuh lampu kamar mandi. Terus kita udah turun, nggak ada suara apa-apa. Terus kita cek semuanya, kita cek 2 kali, nggak ada yang ketinggalan orang-orang pengunjung gitu. Terus udah turun, nah kita pas udah mau tutup tuh. Ini waktu itu kalau nggak salah pas sebelum buka sampai malam, jadi masih sampai jam 5:30. Kita pas mau pulang, kayak nggak sengaja ngeliat CCTV. Kok kayak ada orang ya? Jadi kita biasanya kan kita gini ngecek ya, ngecek CCTV buat mastiin. Ada orang diem doang. Jadi di lantai 3 tuh kan ada kayak pintu kaca gitu. Nah dia diem doang. Terus Di depan pintu itu. di depan pintu, nggak minta tolong. Dia mungkin ngechat temennya, jadi kayak nunduk megang HP gitu. Terus ya masih ada pengunjung terus tadi kita naik. Dan dia kita pas kita naik tuh dia nggak panik, nggak apa gitu loh. Terus juga Ya udah pasrah. iya mungkin karena udah capek ya. Terus akhirnya dia mungkin sudah ngechat temennya buat bantuin gitu. Oh, mungkin Cuman dia lu- belajar ini stoik. Itu ilmu Iya. Aldeta Dia mengontrol apa yang bisa dia kontrol. bisa tenang ya? Iya mungkin itu ya. Jadi percuma teriak-teriak tuh nggak ada yang Betul, menerima diri yang Benar sih. Nah, buat teman-teman kalau misalkan katakanlah ada kejadian kekunci lagi di perpus, nauzubillah ya, itu teman-teman bisa ngechat lewat call center juga gitu. Call center kita kan bisa selalu standby ya. Selalu standby itu biasanya ada banyak terus ketika ngechat call center tuh nanti bakal banyak ada nomor yang tersedia, itu bisa dihubungi buat ada darurat atau pengen butuh apa-apa tuh bisa. Jadi jangan khawatir untuk kalau kekunci di perpus itu nggak masalah. Baca kamu mau baca? Selama ini belum ada kejadian-kejadian yang kayak gitu sih. Serius? Serius?
kan aku hitungannya baru tapi lebih baru Zahra ya daripada aku. iya, Cuman iya. aku nggak pernah ngerasain, nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang ibaratnya unik ya. Kita nggak bisa bilang itu seram atau mistis. Bisa dibilang unik. Aku nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Nggak, Mas Mansur gimana? Di toilet sih. Mistis enggak kan? Gimana Mas? Gimana ya dibilang mistis? Enggak, gimana Tapi ya? aneh atau gimana? Pokoknya gini, waktu itu di kamar mandi, udah selesai di kamar mandi, keluar kan, tutup pintu langsung kerannya bunyi sendiri. Kamar mandi mana Mas? Ada pokoknya kamar mandinya. Kita tahu semua lagi ya. Kamar mandinya bunyi, keluar sendiri airnya, kerannya nyala sendiri. Terus emang sempat kaget sih, tapi abis itu ya udah masuk kamar mandi, aku matiin. Ternyata pas aku cek di WA, itu emang lagi ada maintenance untuk keran air toilet. Jadi mungkin waktu itu ada pemustaka yang memang nyalain Lagi mati ya. tapi nggak ada airnya. Oh. Dan ketika aku di toilet dan udah selesai mau keluar dari toilet itu Pas nyala. keluar tuh airnya kencang banget kan airnya, ya sempat kaget. Wah, make sense sih kalau misalkan pas terjadi Ya maintenance itu, ya. nah itu ketika cek di WA, di WhatsApp grup ada pemberitahuan tentang maintenance air itu siangnya. Jadi ya nggak jadi mistis, jadi Iya. ya udah make sense Jadi aja sih. masyarakat ya tidak perlu takut ya kalau Iya, benar sih. aman gitu. Iya, Sampai juga- dibuka sampai tutup aman. Walaupun kita sampai jam 8 malam ya, itu Soalnya di jujur sebelah nggak sudut pernah ada sih. orang sih, jadi Oh, iya bener. di sebelah sudut itu kita mesti ada orang, jadi kayak nggak bakal bikin takut gitu aja sih. Dan percaya atau enggak, Parpus itu makin malam makin rame. Iya, Betul. bener. Serius, rame banget. Iya, itu tadi. Sampai kadang kan kita tutup jam 8, kita tutup jam 8 itu kita ngasih notifikasi untuk pemberitahuan tutup. Nggak pulang-pulang, Belum keluar, akhirnya kita baru keluar itu jam-jam 8 seperempat lah, apalagi kalau pas hujan. Oh iya, Yang kalau mahasiswa itu- yang diem di lobby, Iya, untuk mandi. karena nunggu hujan selesai. Iya, tapi itu nggak apa masih ya. Itu kan diwajarkan karena hujan ya. Iya, nggak Itu apa-apa. masalah Soalnya sih. hujan itu kan 1% air, 99% tenangan kan. Asyik. Sad, Paling kalau ada sad, makhluk sad halus boy. ya, kucingnya. Kemarin kemarin udah kucingnya tadi. yang paling sering ya kucing Iya. itu. Terus Udah kali ya? Tolong ya. udah kali ya. Udah mau jam sih kita. Udah banyak banget. Info. Enggak ada yang info katanya kalau closing jangan pantun. Oh iya. Ini ada ini nggak sih? Kita bisa pesan menu gitu nggak sih? Nggak. Menu ada sih. Atau tanya-tanya ini pemustaka nggak ada? Di kalau menu kan di perpus ada. Oh iya, ada. Iya. Menu Motif favorit banget. kalian apa di kafe? Ada apa aja sih di kafe? Apa mas? Ada cilok, sol mayo, ada es teh, ada es Buah, lemon, es buah nggak ada? teh ambon, teh ambon. Buah nggak? Sekarang ada nggak Mas? Jangan. Ada nggak Mas? Jangan. Bisa kita. Soto. Oh, es krim ada es krim. Kita Oh, iya. juga kerjasama sama Aice. Iya itu. Nah ini yang punya nih. Ada ini. Aice. Ya dan itu boleh dibawa ke dalam. Boleh dibawa ke dalam. Boleh Kita banget. boleh bawa makan, boleh bawa minum, boleh bawa Iya. tas juga. Oh iya ya. Dia bebas ambil apa aja tapi habis itu bayar. Bayar. Penting sampahnya dibuang ya. Kita soalnya setiap sudut pasti ada tong sampah. Ini siapa sih mbak? Dari tadi aku diem sih. Mas ganggu mas. Ganggu konsentrasi Mas. Siapa mas itu? Itu siapa namanya ya? Mas Pemilik Maal. nasi coklat. Oh iya dia juga punya menu nasi coklat di kafe. Ya mungkin Promosi nasi coklat. walaupun kita punya kafe, Ah. kita juga punya satu lagi nih apa namanya? Payu. Kantin Oh, ini ya, kantin di lantai 2. Kantin di lantai dua. kering. Airnya gratis. Oh iya, ini gratis. Dispenser ada di mana-mana. Kalau belinya air mineral berbotol, nah itu bayar. Itu bayar Oh, yang iya, dalam bener. kulkas. Gratis itu yang kita Di dalam isi Ya refill, free flow. Iya. Udah. Terus enggak gitu. Kan kita kayaknya dari tadi ini ya ngomongin positif terus gitu ya. Ya evaluasi mungkin kita juga menampung gitu evaluasi dari teman-teman. Misalkan kedepannya biar perpustakaan kita semua nih kan nggak perpustakaan kan nggak cuma milik staff-staffnya aja kan juga milik kita semua itu gimana sih biar lebih baik gitu. Itu kan menurut temen ini gimana? Ya barangkali nanti teman-teman punya keluh kesah, punya Iya. dan saran. Kebetulan juga beberapa kali kami sudah sering menerima ya di call center itu banyak yang Keluhan, mengeluh gitu.
buat teman-teman yang belum pengen ada unek-unek Iya. sampaikan apapun nggak apa-apa, kami akan mendengarkan gitu. Itu nggak apa-apa, maksudnya nggak harus pakai identitas ya, mau pakai nomor kaleng nggak apa-apa ya. Yang penting itu yang disampaikan itu bener gitu, informasi bener. Ya, yang penting bukan sekadar menghujat ya, Iya. tapi benar apa yang dirasakan, keluhannya apa. Iya, Ya, kita kan bukan, aduh, kita sensor sendiri ini. Jangan dulu. Ya pokoknya yang penting itu demi kebaikan perpustakaan juga, demi improvement kita ke depannya juga. Ya, akan pasti akan didengarkan, akan ditampung, kalau bisa diwujudkan kami usahakan. Iya, bisa tulis di kolom komen. Ya, tulis kolom komen atau bisa chat call center. Iya. Nanti ditampilin sama Kita, editor ya. kita juga punya ada, oh ya nanti ini ya. Nyusahin editor nggak mau. Nyusahin editor aja. Nanti kepala jadi gede kan? Kasih yang lain. Kasih editor ya. Kita kerjain dulu. Terus itu kita juga punya survei kan, kita punya survei kepuasan. Kalau misalkan mau usul apa, oh perpustakaan buka 24 jam gitu. Mau? Misalkan, Mau, Mas. misalkan ada surat gitu. Oke, Mas Anu nanti siap. Misalkan ada Siap, kali. usulan gitu, saya belum bilang mau. Kalau misal ada tapi yang tapi kita kalau misalkan kayak gitu ya, perpustakaan 24 jam, kita yang pertama kali di Indonesia tau. Kalau misalkan kita nerapin itu. Nah, tinggal masalah nanti kebijakan kan nanti di atas ya, maksudnya bukan kita yang nentuin, itu kan kebijakan. atas mana Mas? Jadi kalau misalkan itu ya berarti bisa jadi breakthrough di Indonesia dalam sejarah peradaban Indonesia. Ngomongin apa sih ini? Kalau Ini kita menurut ngomongin Mas apa? Daniel gimana kalau misal kita itu kan perlu dikaji dulu toh, Iya. kebijakan itu kan perlu dikaji. Nah kalau kita semua pustakawan atau staf yang ada di perpustakaan ini tuh kita dikumpulin terus kita ditanyain satu-satu gimana pendapat kita tentang kita bakal buka 24 jam. Kalau dari Mas Adon bakal menyuarakan pendapat apa? Kalau menurutku ya, jangan langsung 24 jam. Jadi kita mulai dari pelan-pelan dulu, misalkan dari layanan online dulu. Cuman memang harus itu berkaitan banyak sih, banyak aspek sih, SDM lah. Jadi terus mungkin juga terkait dari support teman-teman juga. Nah, misalkan kita udah buka 24 jam nih, nah teman-teman mau datang nggak gitu. Nah makanya mungkin pelan-pelan dulu dari layanan dulu. Tapi sebenarnya layanan kita udah 24 jam ya, kan di website kita full kan. Terus di chat juga. Kita juga punya apa? Amira. Nah itu Mas ini Mas, Amira. Ini yang buat Amira di sini. Amira tuh AI ya? AI, tapi masih dalam pengembangan ya Mas ya? tapi itu bisa jadi teman ngobrol tentang perpus. Apalagi khusus UMS. tentang perpus UMS sih. Jadi itu 24 jam. Dipakai Iya, aja. terus itu masuk website kita kan. Website kita kan semua layanan kita ada e-learning, kita ada panduan-panduan yang bisa dibaca. Terus juga kayak database yang kita langganan itu kan on 24 jam. Jadi kita bisa akses dari mana aja, kapan aja, di mana aja. Itu kan Mbak ya? Bener nggak Mbak? Bener nggak sih Mbak? Ini jatuhnya dari tadi kita promosi Iya ya. Itu promonya apa ya? Promosi perpustakaan nggak harus pakai flyer, Iya. harus pakai Bisa juga dengan spanduk dan lain-lain. yaping gini bisa ya? Sambil makan keripik tempe. Siap, sih paling itu aja kali ya. Nanti kita sambung lagi di Iya. ngobrol. Penutup. Kita Gimana? nanti kita bakal sambung lagi di ngobrol santai Iya. selanjutnya. Dan Harapannya apa? harapan emang apa ya kayak tahun. Closing statement dah. Jangan lupa balik ke perpus karena cukup buku aja yang hilang. Harapannya jangan. Benar. Sampai jumpa lagi di ngobrol santai di perpus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana kameranya? Dadah.